Selamat malam Mbak Wariati. Ini kita masih menunggu yang lainnya dulu ya Mbak ya. Ini suara saya sudah bisa didengar ya Mbak? Kita tunggu sampai jam 9:10 nih. Suaranya kurang jelas. Oke, saya coba dekatkan ke mic lagi nih. Sekarang gimana Mbak? Sudah cukup jelas? Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Nanti kita mulainya jam 9:10 aja Mbak. Sambil menunggu yang lain. Selamat malam, silahkan Mbak Santi. Ini kita masih menunggu yang lainnya dulu ini Mbak Santi. Nanti kita mulai jam 9:10. Selamat malam, silahkan Mbak Ayu. Kita masih menunggu ini Mbak, masih menunggu yang lainnya nih. Kita mau nanti mulai jam 9:10.
baik, kita mulai aja dulu. Jadi untuk yang mata pelajaran sosiologi ya, ini nilai akhirnya belum jadi, masih masih saya proses finalisasinya belum jadi. Jadi juga ada beberapa teman kalian yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, jadi belum semuanya masuk. Dan nanti saya tidak akan menunggu teman-temannya yang misalkan belum mengumpulkan tugas atau seperti apa, nanti biar teman-temannya saya kasih remedi atau seperti apa. Dan untuk sekarang harusnya di angkatan 2 ini jadi semester 6 itu ya. Jadi selama 2 bulan ke depan itu kalau saya hitung itu ada 13 kali pertemuan lagi. Jadi rencananya itu yang 8 pertemuan itu dipakai untuk pertemuan semester 6, terus yang 5 pertemuan sisanya itu adalah untuk drill UNAS itu ya. Ini saya nggak tahu untuk mata pelajaran yang lainnya, tetapi untuk mata pelajaran ini, untuk mata pelajaran PKN ini, saya kemarin sosiologi saya pindah jadi PKN ya, membuatnya seperti itu. Jadi 8 kali pertemuan itu untuk semester 6 dan 5 pertemuan sisanya untuk drill UNAS ya. Dan karena ini setiap hari kalian akan ada 2 jam mata pelajaran, maksudnya 2 mata pelajaran, 4 jam mata pelajarannya, 2 jam pelajaran pertama terus 2 jam lagi pelajaran yang kedua, jadinya mungkin saya ngajarnya agak cepet dan harusnya nggak terlalu keras itu ya. Nanti kalau misalkan kalian nggak bisa mendengarkan atau misalkan kurang begitu jelas atau seperti apa, nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya. Oke, itu dulu. Jadi tidak saya terangkan materinya apa-apa saja selama 8 pertemuan yang untuk semester 6. Jadi langsung saya mulai aja biar nanti waktunya nggak terlalu lama itu ya. Sebenarnya setelah ini kayaknya kalian akan ada mata pelajaran sampai jam 12 ya. Kebayang lah bagaimana belajar terus sampai jam 12. Oke, kita langsung mulai saja. Ini juga kita masih tetap ada tugas, jadi tugasnya itu ada 4 kali. Tugasnya ada 4 kali. Terus kita juga masih ada UTS dan UAS itu ya. Masih ada 1 UTS dan 1 UAS untuk menyelesaikan yang semester 6 nya ini ya, semester 6. Oke, kita mulai. Oh bentar, tadi belum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tadi belum berdoa ini. Untuk memulai mata pelajaran kita pada pertemuan malam hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Semoga kita diberi kemudahan untuk belajar pada malam hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi untuk bab pertama di semester ke-6 atau harusnya itu kelas 12 semester kedua ya. Kelas 12 semester kedua yang akan kita bahas adalah tentang pers itu ya. Nanti selama pertemuan 1, 2, 3 kita masih tetap akan membahas pers, dan setelah itu ada UTS itu ya, di pertemuan keempat. Nah, pers itu apa? Kalau pendengar kata-kata pers pasti sudah nggak asing untuk kita ini. Pers berarti ya berita gitu ya. Jadi di sini yang mau kita bahas adalah peranan pers dalam masyarakat demokrasi itu seperti apa. Nanti kita juga membahas tentang pengertian pers itu seperti apa dan perkembangan pers di Indonesia gitu. Sebelum itu, oh ya, ini kalian juga belum membahas tentang yang ini ya, tentang sistem pemerintahan juga belum pernah dibahas ya.
Mbak Ayu, ini sistem-sistem pemerintahan sudah pernah dibahas belum ini? Belum ya. Jadinya mungkin ini bahas yang sistem pemerintahan dulu ini kayaknya. Suaranya putus-putus. Sebentar. Dibahas aja ya. Oke. Ini saya baru ingat ini. Kalau misalkan apa namanya yang Pancasila sebagai ideologi terbuka juga belum pernah dibahas ya yang ini ya. Atau sudah pernah dibahas? Belum juga. Kemarin terakhir tentang apa ini? Seharusnya ini adalah PKN semester kelima harusnya ini. Oh gitu ya. Oke, saya bahas cepat ya. Sebenarnya ini adalah materi semester kelima harusnya nih, materi semester kelima yang pertama. Jadi saya bahas agak cepat aja ya. Nanti apa namanya? Mungkin setiap harinya kan ada 2 slide mungkin ya. Slide maksudnya 2 PPT itu ya. 2 PPT. Soalnya ini dulu saya pakai buat ngajar itu semester 5. Oke, kita langsung mulai aja dulu. Jadi Pancasila itu ya. Pancasila, kok kenapa ada Pancasila itu? Pancasila itu berasal dari 2 kata. Yang pertama panca, yang kedua sila. Kayak yang ini kalian sudah apa namanya? Sudah belajar di mata pelajaran yang lainnya juga itu ya. Jadinya Pancasila itu adalah 5 dasar yang isinya pedoman dan aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi tidak cuma yang baik tapi juga penting. Jadi ini adalah dasarnya itu ya. Kenapa kok penting? Karena itu ada dasarnya. Terus yang kedua, menurut Insinyur Soekarno, ini presiden kita yang pertama ya. Nanti Mbak Waryanti bisa mendengarkan YouTube-nya lagi ya. Kalau misalkan apa namanya suaranya nggak jelas atau seperti apa, soalnya ini yang lainnya bisa dengar suaranya, mungkin di jaringannya Mbak Waryanti. Oke, kalau menurut Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, ya, Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun. Jadi itu adalah semacam sudah menjadi jiwa bangsanya kita. Maksudnya di situ adalah kita dari dulu memang seperti itu. Terus di sini kok kenapa ada terbenam bisu oleh kebudayaan Barat? Karena di situ waktu dulu Indonesia dijajah dulu gitu ya. Jadinya yang misalkan Indonesia itu suka gotong royong, suka tolong menolong, itu sama kebudayaan Barat itu tidak bisa mengeluarkan itu ya, karena oleh budaya Barat di situ mereka disuruh bekerja, disuruh seperti apa. Jadinya apa namanya kebudayaan kita itu tertutupi gitu ya, maksudnya di situ. Terus selanjutnya dari Notonegoro ini, ketiga tokoh ini adalah tokoh penting dalam terbentuknya Pancasila itu ya. Terus selanjutnya Pancasila adalah falsafah negara Indonesia itu menurut Notonegoro. Nah di sini adalah kok kenapa sebagai falsafah negara, karena di situ Pancasila merupakan dasarnya ideologi yang di situ diharapkan menjadi
pandangan bangsa Indonesia. Pancasila juga sebagai alat pemersatu, Pancasila sebagai lambang persatuan, dan Pancasila itu sebagai pertahanan bangsa Indonesia itu. Maksudnya di mana-mana semua orang Indonesia itu tahu lambang negaranya apa sih, Pancasila. Nah, kalau ketika mereka sama-sama tahu Pancasila sebagai lambang negaranya, nah, itu akan terbentuk rasa kesatuan. Oh, kita sama-sama orang Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, kadang-kadang kita itu lupa itu ya, kita lupa pasal-pasalnya di Pancasila. Ini jangan-jangan kalian juga pada lupa ini maksudnya sila-silanya. Sila pertama itu apa, sila kedua itu apa, sila ketiga itu apa, sila keempat itu apa. Nah, waktu saya ngajar ini di angkatan 1 juga ada beberapa yang lupa, enggak semuanya ingat. Ada yang ingatnya tuh separuh-separuh itu ya, jadi kalimatnya ada yang beda dan seperti apa. Ini jangan-jangan kalian juga ada yang lupa juga Pancasila itu seperti apa. Jadi nanti dibaca lagi, kalau ada kesempatan nanti saya tanyai satu persatu. Nah, proses perumusan Pancasila. Nah, Pancasila ini dulunya itu bukan Pancasila yang seperti sekarang. Jadi itu di situ sudah banyak sekali perubahan, banyak sekali ide-ide. Jadi dulu ada berbagai macam rumusan-rumusan Pancasila yang selanjutnya itu dipilih dan menjadi Pancasila yang sekarang ini. Nah, Pancasila itu berawal dari waktu dulu itu tahun 1945 itu Jepang itu kalah gitu ya. Jepang kalah oleh sekutu, dia kalah perang, dan selanjutnya mereka itu memberikan janji yang dulunya sudah diberikan janji Indonesia untuk merdeka ya. Tapi di situ mulai diwujudkannya ketika Jepang sudah mulai kalah terus itu ya, dibentuknya BPUPKI gitu ya. Nah, BPUPKI ini saya agak lupa ini singkatannya, Badan Perumusan Usaha Kemerdekaan Indonesia, lupa saya ini panjang ini itunya yang jelas itu adalah untuk suatu organisasi, suatu badan yang di situ adalah bertugas untuk mengurusi apa-apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk Indonesia untuk merdeka gitu ya. Di sini BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Ajiman Wedodiningrat, dan ketuanya itu adalah Bapak Suroso gitu ya. Nah, selanjutnya, ini ada 4 kali pidato ya. Waktu sidang BPUPKI itu ada, kalau tidak salah sidangnya ada 2 atau 3 kali. Nah, sidang yang keberapa saya juga lupa ini. Itu salah satu sidangnya adalah merumuskan Pancasila, merumuskan dasar negara ya. Ini ada 4 tokoh yang berpidato di situ. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Di situ yang menjadi dasar negara dia merumuskan ada 5 ya. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini Muhammad Yamin juga itu waktu pidatonya itu ya, ketika menyampaikan Muhammad Yamin juga menyampaikan secara tertulis lagi yang isinya juga berbeda ya, isinya berbeda dengan apa yang dia sampaikan waktu pidato. Nah, ketika yang tertulis itu dasar-dasar negara juga masih ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini di sini hampir mirip dengan Pancasila kita yang sekarang, tetapi masih ada banyak pidato di sini ya, yang di situ nanti dipilih berdasarkan permusyawarat, banyak yang bermusyawarah, dan selanjutnya diputuskan Pancasila adalah Pancasila yang sekarang ini. Nah, pidato yang kedua itu dari Mr. Supomo. Dalam pidatonya Mr. Supomo ini menyampaikan juga ada 5 dasar negara ya. Yang pertama adalah paham negara kesatuan, terus perhubungan negara dengan agama, terus sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, dan hubungan antar bangsa. Di sini juga sudah ada
hubungan antar bahasa dan hubungan antar bahasa, ada permusyawaratan dan juga dibahas juga tentang agama itu ya. Pidato yang selanjutnya adalah pidato presiden pertama kita. Nah di sini dia juga berpidato yang pertama juga mengusulkan lima dasar. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, selanjutnya kesejahteraan sosial, selanjutnya lagi adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah di sini dari 5 ini bisa dipersingkat lagi menjadi trisila, yaitu nasionalisme, terus mufakat dan demokratis. Dan ini juga masih bisa diperas lagi, masih bisa dikompres lagi menjadi ekasila atau satu sila yaitu adalah gotong royong. Nah ini dari Insinyur Soekarno, tokoh-tokoh yang menjadi pencetus atau menjadi pemakarsa dari Pancasila. Nah selanjutnya karena di situ BPUPKI ini orangnya itu sangat banyak sekali, kalau tidak salah sekitar 50-an itu ya. Saya tidak ingat angka tepatnya berapa, tapi sekitar 50 dah. Karena di situ banyak sekali orang, jadinya untuk memutuskan itu susah gitu ya. Ada orang yang kepenginnya ini, ada orang yang kepenginnya ini, ada yang kepenginnya ini. Terus bagi orang-orang yang Islam, kepenginnya dasar-dasar negaranya itu Islam. Terus ada orang yang negarawan, dasar-dasar negaranya dia pengen yang tidak ada unsur agama di situ. Itu maksudnya masih tetap ada unsur agama tetapi tidak ditonjolkan Islamnya. Nah di situ karena ada 50 orang, di situ banyak suara di situ, jadinya dibentuk panitia kecil. Nah itu isinya kalau tidak salah ada 9 orang yang mereka ditugaskan untuk membuat dasar negara. Nah di sini di panitia kecil ini dulunya itu merumuskan Pancasilanya itu waktu yang sila pertama itu agak berbeda itu ya. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah ini dulunya seperti Pancasila seperti ini. Tapi sekarang yang sila pertamanya sudah beda itu ya. Untuk sila-sila yang kedua dan sampai kelima itu sama, tetapi hanya sila pertamanya yang berbeda. Dan untuk Pancasila yang sekarang ini tuh tidak ada menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu ya. Jadi yang sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lebih general gitu ya. Tidak mengkerucut, tidak mengkhususkan, tidak memfokuskan kepada salah satu agama saja. Jadi karena di Indonesia itu agamanya itu yang diakui itu banyak gitu ya. Ada 5 dan sekarang 6. Jadi tidak hanya Islam yang hidup di Indonesia. Nah rumusan akhirnya seperti ini. Jadi yang tadi itu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini diingat-ingat, jangan lupa Pancasila itu. Nanti kalau ada kesempatan saya akan nanya satu persatu ini, Pancasila hafal nggak sih? Ini biasanya banyak yang nggak hafal ini. Jadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ketuhanan kemanusiaannya adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini jangan sampai lupa ya. Terus selanjutnya Pancasila sebagai jati diri bangsa. Nah di sini kenapa jadi jati diri, yang di situ adalah karena Pancasila itu sebagai dasar, karena di situ kita menghadapi kehidupannya berkembang gitu ya. Jadi kehidupan kita itu tidak lurus-lurus saja, tapi berkembang. Yang dulu misalkan tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Yang dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Yang kemarin di sosiologi kita pernah membahas tentang globalisasi gitu ya, globalisasi. Nah di situ jati diri bangsa maksudnya adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat itu ya, yang menjadi kesepakatan bersama, yang di situ ada konsepnya, ada prinsipnya, ada nilai-nilai dasarnya, yang di situ menjadi dasar negara gitu ya.
Nah, di sini jati diri bangsa itu tidak lain adalah Pancasila yang bersifat khusus, khusus, otentik asli dari Indonesia. Soalnya kalau misalkan Pancasila ditetapkan atau dijalankan di Taiwan mungkin tidak bisa ya, karena di Indonesia itu ada ketuhanan yang Maha Esa, terus ada persatuan. Nah, mungkin berbeda dengan Pancasila, berbeda dengan Taiwan yang Indonesia dan Taiwan itu tidak memiliki uh, sejarah atau histori yang sama gitu ya. Soalnya Pancasila juga berasal dari jiwa bangsa Indonesia, dari sejarah-sejarahnya, dan dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Pancasila itu bisa diterima gitu ya. Silakan Mbak Maya yang baru hadir. Nah, selanjutnya adalah karena kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita perlu tahu ideologi itu apa sih gitu ya. Kok kenapa ada kata-kata ideologi ini? Kok kenapa juga ideologi itu juga terbuka? Berarti nanti ada ideologi yang tertutup atau seperti apa? Nah, oke, jadi maksudnya ideologi terbuka itu dulunya ini ideologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu idea ya. Maksudnya adalah daya cipta sebagai hasil kesadaran manusia, dan logos artinya ilmu. Jadi di sini ideologi itu bisa diartikan sebagai mempelajari gagasan manusia berdasarkan kadar kebenarannya. Ini agak susah diterima. Jadi yang lebih mudahnya lagi, ideologi itu juga sebagai falsafah hidup. Falsafah itu adalah dasar hidup atau pandangan dunia. Di sini yang intinya adalah ideologi adalah falsafah hidup atau dasar hidup gitu ya, dasar hidup. Itu yang dari sekian banyak pengertian ini, intinya itu ya, falsafah hidup. Nah, ini ada banyak tokoh yang mencoba mengartikannya. Yang pertama adalah Dastar Detrasi. Nah, di sini dia mengartikan ideologi merupakan bagian dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lainnya. Jadi di sini ideologi adalah dasarnya, dasar dari yang paling dasar gitu ya. Terus Murdioni yang orang yang terkenal dalam buku-buku ideologi. Nah, Murdioni itu mencoba mendefinisikan apa itu ideologi, yaitu merupakan kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan. Jadi di sini di situ ada pengetahuan dan juga ada nilai asalnya juga dari kebudayaan gitu ya, yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk memahami lingkungannya gitu ya. Memahami lingkungannya serta menentukan sikap dasar untuk pengelolanya. Jadi bagaimana kita meyakini nilai-nilai kebudayaan kita, norma-norma kita, dan situ sebagai landasan gitu ya, untuk memahami lingkungan sekitar kita. Terus dari Dr. Alfian, dia mencoba mendefinisikan juga ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam gitu ya. Jadi menyeluruh dan mendalam berarti di situ benar-benar dalam semua lapisan kehidupan gitu ya. Bahasanya agak susah ini. Dalam lapisan kehidupan dan mendalam. Jadi benar-benar itu adalah jiwa kita gitu ya. Jiwa bangsa Indonesia, dari berbagai macam suku di Indonesia, dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam daerah. Mereka sama-sama memiliki nilai, memiliki norma, memiliki kebudayaan yang itu tertuang dalam Pancasila itu. Soalnya Pancasila bisa diterima oleh semua pihak di Indonesia itu ya. Terus Hegel juga mencoba untuk mendefinisikan Pancasila itu seperti apa.
mas ideologi seperti apa. Nah, ideologi menurut Hegel itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, di situ ideologi adalah produk dari kebudayaan masyarakat. Nah, karena di situ merupakan bentuk nyata dari kehidupan sosial mereka, ya. Jadi di situ ideologi itu bukan karena ideologi dibuat sendiri, tapi dia adalah bentuk nyata dari kehidupan kita. Nah, seperti di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, berarti masyarakat di Indonesia itu semuanya itu beragama, ya. Jadi bangsa Indonesia tidak mengenal adanya ateis atau yang tidak mengenal agama. Semua penduduk Indonesia harus beragama, ya. Makanya di situ ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya tumbuh kembangnya ideologi ini seperti ini. Jadi ada ada dua macam perkembangan ideologi. Yang pertama adalah dari konsep-konsep abstrak yang kemudian berkembang di masyarakat, terus diakui, terus selanjutnya diyakini. Terus ada yang kedua adalah hasil berpikirnya para cendekiawan, orang-orang pinter itu, ya. Jadi bukan berasal dari rakyat-rakyatnya, tapi berasal dari orang-orang pinter. Setelah itu dia orang-orangnya dijabarkan ke kehidupannya, dirumuskan dalam deklarasi sebuah negara dan dicantumkan dalam konstitusinya, dicantumkan dalam undang-undangnya. Nah, ini ada dua macam. Jadi yang pertama memang berasal dari masyarakatnya, yang kedua berasal dari orang-orang yang pinter itu. Orang-orang yang pinter di situ yang merumuskan. Nah, itu asalnya ideologi. Nah, terus fungsinya ideologi yang pertama adalah sebagai struktur kognitif. Maksudnya kognitif itu kan ilmu, itu ya. Kognitif itu ilmu, pengetahuan. Jadi di sini maksudnya adalah sebagai keseluruhan pengetahuan, itu ya, yang dapat merupakan landasan untuk memahami, menafsirkan alam di sekitar kita, itu ya, itu secara kognitif. Kalau secara orientasi dasar, yaitu dengan membuka wawasan, memberikan makna, serta menunjukkan tujuan. Utamanya adalah menunjukkan tujuan. Di dalam Pancasila di situ misalkan ada Persatuan Indonesia, berarti di situ memberikan pandangan kepada kita kalau Indonesia itu harus bersatu, misalkan. Terus di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang kalau misalkan pemerintah ini, kayaknya tadi koneksi internet saya agak putus. Di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ ada satu tujuan di situ. Tujuan di situ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang mendapat keadilan itu tidak hanya pemerintahnya saja, tidak hanya pejabat-pejabatnya saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, di situ berarti kalau misalkan di Jawa dibangun rel kereta, ya di luar Jawa harus ada rel kereta. Di Jawa ada misalkan pusat-pusat ekonomi, di luar Jawa juga harus ada pusat-pusat ekonomi. Jadi tidak hanya berpusat kepada salah satu tempat tertentu, jadi tapi seluruh masyarakat Indonesianya, seluruh daerahnya. Yaitu di situ Pancasila sudah menjadi dasar, itu ya, menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dari undang-undangnya. Terus selanjutnya norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Jadi di Pancasila itu sebagai pedomannya kita juga, gitu ya. Terus bagaimana Pancasila juga sebagai jiwa dari seseorang untuk menemukan identitasnya. Maksudnya di situ Indonesia itu seperti apa sih? Nah, Indonesia bisa kita, intinya rangkumannya Indonesia adalah bisa kita sebutkan Pancasila itu. Indonesia seperti apa sih? Indonesia ya Pancasila.
Terus di situ juga bisa mendorong dan menyemangati untuk mencapai tujuan. Terus di situ juga ada unsur pendidikannya itu ya, pendidikannya untuk memahami, menghayati tingkah lakunya sendiri dan eh, orang-orang yang ada di sekitarnya. Maksudnya di situ adalah masyarakat itu ya, masyarakat, lebih luasnya lagi adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Kalau pengen tahu orang-orang bangsa yang sebenar-benarnya orang Indonesia, ya berarti mereka yang sudah menjalankan Pancasila gitu ya. Maksudnya seperti itu penting. Terus ada kekuatan ideologi. Kekuatan ideologi di sini ada tiga dimensi. Ada tiga dimensi dalam ideologi. Soalnya ideologi ini nanti akan dijelaskan juga bagaimana ideologi-ideologi yang lain itu ya, ideologi-ideologi bangsa lain. Jadi kalau di Indonesia itu ada ideologi Pancasila, ideologi-ideologi bangsa lain itu seperti apa sih? Nah, ini di sini untuk membedakan ideologi-ideologi itu kita mempelajari kita bisa dengan membedakan antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain dengan dimensinya gitu ya. Nah, di sini ada dimensi realita. Maksudnya dimensi realita adalah nilai-nilai yang benar-benar terkandung dalam ideologi itu secara nyata ada dalam masyarakatnya. Secara nyata berasal dari masyarakatnya. Di situ ada sejarah yang sama, ada kebudayaan yang sama. Itu dimensi realitanya. Terus juga ada dimensi idealis. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai dalam ideologi itu adalah mengandung idealisme ya. Maksudnya memberikan harapan yang ke depan itu ya. Kayak misalkan persatuan Indonesia, mungkin di Indonesia belum ada belum benar-benar bersatu. Atau terus yang tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mungkin Indonesia masih yang benar-benar mendapatkan listrik misalkan hanya di Jawa. Terus yang di luar Jawa belum semuanya mendapatkan listrik. Berarti kan belum ada keadilan sosialnya. Di sini di situ sebagai idealisme, sebagai sebagai cita-cita itu ya, sebagai sesuatu yang benar-benar ideal kedepannya itu harus seperti apa. Nah, itu ada dimensi idealisme dan juga ada dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Maksudnya di sini adalah ideologi mempunyai keluasan, mempunyai kedinamisan. Dia bisa berubah itu ya. Berubah itu bukan berubah kata-katanya, maksudnya berubah di sini adalah merubah pengertiannya. Dan ketika zaman itu berubah, itu Pancasila masih tetap bisa dipakai gitu ya. Di sini keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan. Terus ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan jati diri bangsanya. Ketika Indonesia di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, nanti walaupun kehidupannya modern, yang dulu tidak ada mobil sekarang ada mobil, tidak ada HP sekarang ada HP, yang dulu tidak ada laptop sekarang ada laptop, bangsa Indonesia tetap memiliki, orang-orangnya tetap beragama, tetap menghormati ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ adalah fleksibilitas. Maksudnya di situ walaupun bangsa, walaupun kehidupan kita berkembang, tetapi ideologi kita masih tetap sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ada berbagai macam ideologi di dunia ini. Jadi tidak hanya Pancasila gitu ya. Pancasila hanya diterapkan di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Yang tadi juga ada dua macam terbentuknya ideologi. Yang pertama adalah dari bangsanya itu sendiri, yang contohnya adalah Pancasila. Yang kedua adalah dari orang-orang pintar, itu pada cendekiawan. Ini contohnya ini ada liberalisme, ada marxisme. Itu di situ adalah dari pemikiran orang-orang yang pintar itu ya. Nah, ini kembali lagi, jadi liberalisme itu merupakan ideologi yang memiliki konsep itu kebebasan individual. Jadi setiap individu punya kebebasan yang seluas-luasnya gitu ya. Nah, di sini kesetaraan bagi semuanya setara itu ya. Ada yang setaraan bagi semua anggota
masyarakat, jadi tidak mementingkan satu kelompok masyarakat tertentu dan sebagainya. Jadi di sini individunya itu benar-benar bebas dan semuanya mendapatkan kebebasan itu. Dan ideologi liberalisme ini menginginkan semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat-bakatnya, dan hak-hak individu ini juga harus dilindungi dari campur tangan negara dan organisasi atau badan-badan lain. Jadi setiap orang itu benar-benar bebas melakukan apapun gitu ya. Jadi semuanya itu, misalkan dia pengen jadi pengen jadi pengusaha, pengen jadi apa, terserah dia gitu ya. Jadi dia bisa mengembangkan apapun yang dia mau. Nah, itu liberalisme, lebih kebebasan. Selanjutnya adalah komunisme. Ini berbeda dengan liberalisme. Kalau ini diajarkan oleh Karl Marx ya. Di sini adalah dia tokohnya yang membuat ideologi ini. Nah, dalam komunisme itu yang diutamakan adalah kebebasan, kebersamaan manusia. Jadi yang diutamakan adalah masyarakatnya ya. Kalau yang tadi liberalisme adalah yang diutamakan individunya. Terus dalam komunisme itu yang diutamakan adalah masyarakatnya. Nah, di sini kebebasan individunya jadi tidak ditonjolkan gitu ya, tidak ditonjolkan, malah lebih cenderung ke dibatasi. Jadi kebebasan individu itu dibatasi. Yang penting adalah semuanya sama rata gitu ya. Yang penting adalah masyarakatnya. Jadi tidak ada yang di situ lebih kaya, lebih miskin. Jadi semuanya harus sama rata ya. Nah, itu komunisme modelnya seperti itu. Nah, jadi hak-hak pribadi itu tidak diakui. Terus prinsipnya adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Di sini tidak menerima agama ya, tidak menerima agama. Dan menurut Miriam Budiono, ini orang Indonesia, nilai-nilai yang terdapat dalam komunisme juga ada. Yang pertama adalah gagasan monoisme, yaitu gagasan yang menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat. Maksudnya ada golongan kaya, golongan miskin, golongan bos-bos, golongan pekerja dan sebagainya. Nah, di sini tidak diakui dengan itu. Jadi semuanya sama. Terus kekerasan dipandang sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme. Jadi kalau misalkan ada masyarakatnya yang tidak mau dengan komunisme, mereka bisa, pemerintahnya itu boleh menggunakan kekuatan mereka untuk bagaimana komunisme ini bisa terjadi ya. Terus negara juga merupakan alat untuk mencapai komunisme. Jadi bentuk-bentuk pemerintahannya, badan-badannya, ada menteri-menterinya di situ, ada undang-undangnya, ada DPR-nya dan segala macam, itu sebagai alat untuk mencapai komunisme gitu ya. Bagaimana sama ratanya itu bisa terjadi. Terus selanjutnya sosialisme. Sosialisme di sini yang dipentingkan adalah kehidupan sosialnya. Jadi di sini adalah manusia sebagai dipandang sebagai makhluk yang kreatif, sehingga di situ kerjasama itu penting gitu ya. Nah, di sini sosialisme itu ajaran-ajarannya itu apa saja? Yang pertama adalah penghapusan hak milik pribadi, hampir sama seperti komunisme itu ya. Tidak ada hak milik pribadi. Terus perlindungan bagi kaum buruh dari kemiskinan dan pengangguran. Nah, ini kalau misalkan kita lihat secara sekilas, ini kok ideologinya kok bagus-bagus gitu ya. Yang kayak tadi liberalisme, mereka kehidupan orang itu bebasnya. Terus yang komunisme tadi misalkan semuanya sama rata. Ini juga sosialisme juga hampir sama, kaum buruhnya juga dilindungi dari kemiskinan dan pengangguran. Tapi ini yang itu semua tadi adalah kebagusannya itu ya. Maksudnya keuntungannya. Nah, di situ juga ada kerugiannya atau yang tidak baik atau negatifnya, sisi negatifnya juga ada. Nanti akan kita bahas satu persatu yang itu.
Terus di situ struktur ekonomi juga melalui pengawasan negara itu ya. Jadi di situ ada perusahaan, kalau ada perusahaan-perusahaan yang monopoli atau perusahaan-perusahaan yang utama itu akan diawasi oleh negara gitu ya. Terus kekuasaan juga memaksakan pengakuannya terhadap kesamaan kedudukan di semua warga negara. Jadi kebebasan individu tetap tidak diakui gitu ya. Terus pendidikannya juga berlawanan terhadap privilege pendidikan yang memiliki kelas menengah dan kelas atas. Maksudnya di sini privilege itu gini, hak-hak keistimewaan itu ya. Kalau yang dulu seperti di Indonesia itu kan yang bisa sekolah itu misalkan hanya bangsawan, kalau orang-orang penduduk biasa tidak ada sekolah. Nah maksudnya seperti itu. Jadi ideologi sosialisme ini juga menolak adanya itu. Terus nasionalisme itu seperti apa? Nasionalisme itu ideologi yang mempunyai kekuatan pengaruh menggerakkan. Maksudnya di sini adalah ada satu tokohnya di situ. Ada satu tokohnya yang dia itu bisa menggerakkan gitu ya. Terus nasionalisme juga sebuah ideologi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Jadi ideologi ini bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan rakyatnya yang di situ dilandasi dengan cinta kepada tanah airnya. Terus di sini ideologi nasionalisme juga memandang perbedaan agama, perbedaan ras dan sebagainya itu ada. Maksudnya mereka tidak menganggap itu adalah sesuatu perbedaan gitu ya. Jadi semuanya itu memang punya agama sendiri, punya ras sendiri, tapi itu tidak dipandang sebagai perbedaan gitu ya. Jadi yang lebih dipentingkan adalah nasionalismenya, yang dipentingkan adalah yang penting negaranya. Terus ideologi nasionalisme juga akan lebih berkembang, akan lebih berpengaruh kalau di situ ada tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh yang memang di situ karismatik, dan di situ adalah dicintai rakyatnya. Contohnya ada di sini dicontohkan ya Dewantoro, ada Jenderal Sudirman dan sebagainya. Jadi nasionalisme itu yang dipentingkan adalah negaranya. Nah ini salah satu ideologi juga. Ideologi tadi ada liberalisme, ada komunisme, ada sosialisme, ada nasionalisme. Jadi ada banyak berbagai macam jenis-jenis ideologi ya. Ini juga ada lagi ideologi fundamentalisme. Jadi di sini adalah lebih ke agama gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti di Arab itu yang lebih dipentingkan adalah agama Islam. Jadi dasar-dasarnya negaranya itu berdasarkan agama Islam ya. Misalkan kalau mencuri ya dipotong tangannya. Kalau misalkan mabuk, misalkan mabuk tidak boleh. Terus wanita juga tidak boleh menyentuh dan sebagainya. Nah itu berdasarkan hukum Islam gitu ya. Kalau mencuri hukumannya apa, kalau membunuh hukumannya apa, berdasarkan hukuman Islam. Kalau di Arab juga karena hukum Islam, kalau misalkan keluarganya atau memaafkan kan hukuman jadi tidak ada gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia walaupun kita mencuri di rumah orang, misalkan ada pencurian di rumah orang, kalau misalkan pencurinya itu meminta maaf kepada yang dicuri, di Indonesia tetap akan ditindak gitu ya. Berbeda dengan kalau misalkan di Arab kalau di Arab karena berdasarkan hukum Islam, kalau misalkan yang dicuri itu misalkan memaafkan, jadinya yang si pencurinya ini sudah tidak dihukum lagi ya. Itu perbedaannya. Nah ini ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Dari politiknya itu liberalisme itu dengan demokrasi liberal, komunisme dengan demokrasi kerakyatan, sosialisme dengan demokrasi kolektivitas, dan kalau Pancasila dengan demokrasi Pancasila ya. Terus
secara hukumnya liberalisme itu lebih melindungi individu, terus komunisme berkuasa satu partai yang mutlak, di situ hanya satu partai yang benar-benar berkuasa. Terus sosialisme lebih mengutamakan kebersamaan. Kalau di Indonesia itu lebih menjunjung adanya keadilan dan juga tetap menghormati adanya individu gitu ya. Terus dari sisi ekonominya, peran negara itu kecil gitu ya. Nah di swasta, kalau di liberalisme itu negara itu kecil, swasta itu lebih mendominasi gitu ya. Kalau di komunisme peran negara itu dominan. Terus kalau di sosialisme itu peran negara itu tetap ada tetapi digunakan untuk pemerataan gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di ideologi Pancasila itu peran negara ada supaya tidak ada monopoli gitu. Jadinya di Undang-Undang nomor 34 atau nomor 33 saya lupa. Jadi negara menguasai sumber daya alam yang penting atau apa, saya agak lupa kata-katanya, tetapi di sini sumber daya yang penting itu dikuasai oleh negara. Seperti contohnya listrik. Listrik hanya PLN yang boleh menyebarkan. Terus air, di situ ada PDAM. Jadinya yang objek, terus bensin, bensin, gas dan sebagainya juga yang dikuasai oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan itu objek-objek penting, kalau misalkan nanti misalkan dikuasai oleh swasta, takutnya pemerintah itu kalau misalkan dikuasai oleh swasta, misalkan harganya itu naik gitu ya, harganya dinaikkan karena semua orang itu butuh itu, jadinya semuanya berapapun harganya dibeli gitu ya. Misalkan kalau bensin harganya, tidak dikuasai oleh pemerintah gitu ya, sekarang harganya mungkin sekitar 8.000 gitu ya di Indonesia, terus oleh perusahaan misalkan swasta dinaikkan menjadi 100.000, mau nggak mau karena orang itu butuh, jadinya ya tetap beli gitu ya. Nah itu yang ditakutkan pemerintah itu seperti itu, kalau misalkan objek-objek vitalnya itu tidak dikuasai oleh pemerintah. Terus dari pandangannya, liberalisme itu individu itu lebih penting daripada masyarakat. Kalau komunisme, individu itu tidak penting gitu ya, masyarakat yang lebih penting gitu ya. Kalau sosialisme itu masyarakat juga lebih penting dari individu. Nah kalau Pancasila, individu juga diakui, masyarakat juga diakui. Nah ini perbedaannya. Terus ciri-ciri khasnya, kalau liberalisme itu tidak ada hak asasi manusia. Terus kalau komunisme itu ateis. Nah, kalau sosialisme itu yang penting adalah kebersamaan. Terus kalau Pancasila yang penting adalah keseimbangan ya. Yang penting adalah keseimbangan, semuanya seimbang antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pemerintah, itu harus seimbang. Kalau di Indonesia seperti itu, kayak misalkan kayak konsepnya hak dan kewajiban itu ya, kita punya hak tetapi dibatasi oleh haknya orang lain. Kita punya hak, harus melaksanakan kewajiban kita dulu. Nah selanjutnya hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya ideologi terbuka itu seperti apa sih? Kok kenapa ada ideologi terbuka? Kok kenapa Pancasila itu ideologi terbuka? Apakah yang lain itu tidak terbuka? Yang tadi ada sosialis, ada komunisme, ada sosialisme, komunisme, terus liberalisme, ada nasionalisme, terus ada fundamentalisme. Ini apakah mereka tidak terbuka? Nah, nih di sini apa sih Pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Maksudnya Pancasila itu benar-benar berasal dari nilai, dari norma, dari kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia, dan Pancasila itu menjadi pedoman, benar-benar pedoman bangsa Indonesia. Dan Pancasila itu memiliki sifat yang terbuka, fleksibel, dan tidak kaku. Nah sehingga Pancasila itu bisa diterapkan dari generasi ke generasi. Maksudnya gimana? Intinya adalah Pancasila itu bersifat
fleksibel, tidak kaku gitu ya. Jadi ketika Pancasila diterapkan pada waktu zaman Insinyur Soekarno, Pancasila masih walaupun dibuat di zaman Insinyur Soekarno, nah sekarang pun Pancasila itu masih bisa diterapkan gitu ya. Maksudnya di situ. Jadi walaupun zamannya modern, zamannya sekarang serba instan, zamannya sekarang serba cepat, Indonesia yang dulunya itu mobil itu jarang, sekarang mobil itu ada di mana-mana. Indonesia Pancasila itu tetap sama ya, tetap tidak berubah ya. Di situ ada ketuhanannya Maha Esa, juga tetap ketuhanannya Maha Esa. Nah, itu maksudnya di situ. Terbuka maksudnya adalah bisa menghadapi perubahan zaman. Intinya seperti itu. Terbuka adalah bisa menghadapi perubahan zaman. Ketika zaman berubah, Pancasila tidak berubah. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini jadi intinya itu adalah di poin yang pertama, Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini intinya sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terus Pancasila memiliki makna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu mampu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi yang di situ ketuhanannya Maha Esa, dulu intinya ketuhanannya Maha Esa misalkan hanya untuk lima agama. Sekarang ada 6 agama pun kehidupannya juga lebih kompleks pun tetap sama gitu ya, mesti tetap bisa dikembangkan gitu ya. Dan Pancasila mampu memberikan orientasi kepada bangsa Indonesia dengan situasinya di era yang globalisasi dan keterbukaan. Juga Pancasila masih tetap bisa diterapkan gitu ya. Nah, ini nanti kalian yang akan bisa membedakan apakah yang lainnya misalkan yang tadi liberalisme, sosialisme, komunisme itu bisa diterapkan nggak sih berdasarkan tuntutan zaman yang benar-benar berubah, berbeda, berkembang. Nah, itu ideologi yang lain bisa nggak sih? Nanti kalian di bab ini juga akan bisa memaknai itu gitu ya. Nah, ini hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka, tetapi menurut pandangan dari Frans Magnus Suseno, ini kita lewati saja, hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Nah, ini untuk tugasnya kita lewatin dulu untuk tugasnya ini, karena ini ini tanggalnya juga belum saya ganti. Tadi seharusnya bukan bab ini yang kita pelajari gitu ya. Seharusnya yang kita pelajari adalah tentang pers gitu ya, tentang jurnalistik. Nah, ternyata yang kalian juga belum mempelajari yang tentang ini, tentang Pancasila ini, jadinya saya ulangi dulu. Jadi tugasnya kita bahas nanti lagi. Kita buka slide yang kedua. Ini sambil menunggu. Oh, ini slide yang kedua ternyata sudah terbuka. Nah, kita lanjutkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bisa ini karena PPT-nya tuh banyak, yang karena materi-materinya ini juga belum disampaikan, jadinya satu hari ini kita ada 2 PPT kalau bisa itu ya. Kalau tidak selesai nanti dilanjutkan lagi setiap pertemuan seperti itu. Ini pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk ke materi yang di PPT kedua ini. Nah, gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu keluar atau paling gampangnya itu ngetrennya atau mencuatnya atau puncaknya itu
pada tahun 1985, walaupun di situ memang dari awalnya itu Pancasila sudah terbuka sebagai ideologi terbuka gitu. Nah, Pancasila sebagai terbuka itu maksudnya itu sejarah itu menunjukkan bahwa Pancasila itu kokohnya suatu ideologi itu kalau misalkan tidak memiliki dimensi fleksibilitas atau keterbukaan, maka akan sulit berkembang gitu ya. Contohnya seperti di di sini Uni Soviet ya. Di Uni Soviet itu kan dulunya memakai komunis itu ya. Nah, di sini tidak bisa berkembang gitu ya. Tidak bisa berkembang dan akhirnya Uni Soviet ini runtuh gitu ya. Runtuh karena ideologi komunis itu tidak bisa berkembang mengikuti tuntutan zaman. Jadi di sini benar-benar ketika kekuatan ideologi itu benar-benar dipengaruhi oleh dia bisa beradaptasi atau tidaknya dengan perkembangan zaman. Nah, di sini Pancasila keluar, Pancasila membuktikan diri. Pancasila itu bisa berkembang dengan zaman yang berubah ya. Zaman berubah, Pancasila tetap bisa berkembang, tetap bisa bertahan. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa Pancasila itu benar-benar kuat gitu ya. Terus sebagai ideologi terbuka juga, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Maksudnya di sini luas gitu ya. Nilai-nilai Pancasila itu tidak boleh berubah, tapi dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang nyata itu ya. Nah, di sini contohnya itu paling gampangnya tadi keadilan sosial. Keadilan sosial misalkan zaman dulu itu yang membutuhkan kereta api cuma ada di Jawa. Nah, sekarang yang membutuhkan kereta api tidak hanya di Jawa saja, di Sumatera butuh, di Kalimantan butuh, di Papua juga butuh, di Sulawesi juga butuh. Makanya sekarang dibutuhkan dibangunlah rel kereta api di luar Jawa. Nah, ini di sini kan pengertian dari keadilan sosial itu berkembang gitu ya. Nah, di sini Pancasila juga masih mampu gitu ya, masih mampu dijadikan sebagai pedoman. Nah, di sini maksudnya sebagai ideologi terbuka itu seperti itu. Nah, di sini hal-hal yang penting dalam ideologi terbuka ini hampir sama dengan yang dibahas di sebelumnya. Jadi mampu menyesuaikan diri, terus dapat berkembang, memberikan orientasi, terus nantinya tujuan utamanya adalah tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi sudah sempat kita bahas. Terus faktor pendorongnya kenapa Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu adalah dalam proses pembangunan nasional berencana. Nah, di sini dinamika perkembangan Indonesia itu sangat cepat gitu ya. Dengan demikian, tidak semua persoalan itu dapat dijawab dengan secara ideologis dengan pemikiran ideologis sebelumnya. Maksudnya yang kayak liberalisme, sosialisme itu mereka lebih ada dulu sebelum Pancasila. Tetapi karena ketika kehidupan itu sudah kompleks, mereka tidak bisa menjawab gitu ya. Mereka tidak bisa tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakatnya pada waktu itu. Ini suara saya kedengaran nggak ya?
Ini suara saya masih kedengeran ya. Ini saya nggak tahu ini karena di mic-nya itu kok kayaknya apa namanya indikatornya tuh berhenti gitu ya. Tapi kayaknya kalau di rekamannya ini masih ada ini. Di rekamannya masih ada. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Dan kenyataannya apa namanya bangkrutnya ideologi yang lainnya yang tertutup seperti Marxisme atau komunisme. Pak, ini no voice. Ini sekarang sudah ada soundnya belum ini?